Perkenalkan, nama saya Giat Storus dari kelas TRPL Malam 2B dengan nomor induk mahasiswa 434221138. Dan di sini saya mau mendemokan praktikum asesmen tengah semester untuk praktikum. Baik, langsung saja. Di sini adalah yang soal pertama. Eh, buatlah tabel tidak normal atau unnormalized form dari dokumen di atas. Nah, dokumennya berikut. Nah, jadi dari dokumen ini sudah saya terjemahkan menjadi bentuk tabel tidak normal, yaitu seperti ini. Nah, ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier, eh, tanggal, kode barang, nama barang, harga, dan quantity. Nah, di sini di mana bentuk tidak normalnya itu bisa kita tengok di bagian ini. Yang ini ada data yang memiliki dua value. Nah, untuk selanjutnya yang B, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai dengan 3NF. Baik, eh, saya akan menjelaskan dulu untuk normalisasinya. Yang pertama itu 1NF menjadi berikut, yaitu penjelasannya. Suatu tabel dikatakan satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Intinya dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Nah, jadi inilah normalisasi 1NF dari tabel yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Bisa kita tengok tidak ada data yang duplikat. Nah, selanjutnya untuk normalisasi 2NF-nya seperti ini. Oke, sebentar. Dulu. Eh, Normalisasi 2NF adalah syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial atau fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key-nya. Nah, dari yang normalisasi 1NF berikut, eh, untuk di bagian kode barang, nama barang, dan harga itu sebenarnya bisa dipisah menjadi tabel lain karena nama barang dan harga barang ini bisa dimasukkan ke dalam kode barang. Sama halnya dengan kode supplier dan nama supplier. Jadi untuk normalisasi 2NF kita akan pecah menjadi tiga tabel seperti ini. Ada tabel supplier dan juga tabel pembelian. Oke, ini untuk tabel barang ada tiga row, tabel supplier ada dua row, juga tabel pembelian ada tiga row seperti ini. Nah, selanjutnya untuk normalisasi 3NF, penjelasannya, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung kepada primary key tetapi bergantung terhadap field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, dari sini yang transitif dependensinya itu adalah kode faktur dan juga dengan tanggal. Nah, untuk yang sebelumnya pada normalisasi 2NF pada tabel pembelian bisa kita tengok di sini untuk yang nomor faktur dan tanggalnya. Untuk nomor faktur yang 998 pada tanggal 7 bulan 2 2001. Nah, di sini itu merupakan transitif dependensi. Nah, jadi untuk 3NF-nya itu tabelnya dipisah menjadi seperti ini. Ada tabel barang, tabel supplier, tabel detail pembelian, dan juga tabel transaksi. Nah, sekian untuk normalisasinya. Selanjutnya, tunjukkan relasi tabel dari hasil proses normalisasi yang diperoleh. Baik, jadi sini sudah saya buat Pak sebelumnya yang untuk normalisasi. Nah, jadi untuk yang tabel detail pembelian seperti ini. Oke, tabel barang ada ini, terus tabel supplier ini, tabel transaksi seperti ini. Oke, selanjutnya kita kan cek untuk modelnya, modeling designernya. Baik, seperti ini. Oke.
bisa kita tengok ada keterikatan antara masing-masing tabel, yang dimana kode barang ini adalah primary key dan dia di sini dia menjadi foreign key, dan di sini juga kode faktur adalah primary key dan di sini di kode faktur menjadi foreign key-nya. Di sini yang menjadi primary key adalah kode supplier dan di sini kode supplier menjadi foreign key. Oke, baik, ke SQL. Selanjutnya untuk soal nomor 4, lakukan penerapan DML. Baik, kita akan select bintang, select bentar, ada barang, select nama barang dan harga, SQL, select nama, select from barang. Baik, SQL, kita insert data, misal Oke. Oke, baik. Oke, selanjutnya untuk yang soal nomor 2, buatlah sebuah database dengan nama DBATS. Baik, saya buat nama. Sini kita akan membuat sebuah database yang baru, DBATS nomor 2. Oke, create. Nama tabel pegawai. Oke, kolomnya ID, nama, alamat, dan gaji. ID, nama, alamat, gaji. Integer 5, varchar 10. 20, 20, 20, 10. Oke, benar. Kita save. Baik, di sini kita akan insert data. Kita akan memasukkan data berikut. Kita insert data. Sebelumnya saya sudah buat kodenya, Pak. Baik. Oke. Oke, ID nama alamat gaji. Oke, kita jalankan. Berhasil. Kita tengok datanya terlebih dahulu. Oke, berikut berhasil, dan kita akan melakukan selanjutnya untuk soal selanjutnya, hapus record dengan ID 100. Oke, delete from tabel pegawai where ID sama dengan 100. Tabel pegawai where ID sama dengan 100. Oke, hasil. Selanjutnya update data untuk ID 101 dan 102. Oke, update. C.
Ini kode untuk mengupdate-nya, jalankan, berhasil. Terus untuk yang ID-nya 102, Pak, ini sudah kodenya sudah saya buat sebelumnya untuk menghemat waktu. Jadi tinggal di copy paste. Oke. Baik, soal selanjutnya, lakukan perintah-perintah SQL berikut ini untuk menampilkan yang pertama semua kolom dari tabel pegawai. Oke. Saya lihat bintang from pegawai. Oke. Tampil semua. Selanjutnya, kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Select nama, gaji, from pegawai. Oke. Berhasil. Selanjutnya, kolom nama dengan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Oke. Sini saya udah coba. Saya nama dan alamat from pegawai. Berhasil. Ada Fikri dan Faris. Selanjutnya, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Oke, Ivan dan Zakiuddin. Oke, soal selanjutnya, kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. SQL 15.000. Jalankan. Oh ya, salah. Berhasil, ada 4 row. Oke, soal selanjutnya, kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Oke, saya kopas dari sini. Oke, berhasil ada 2 row. Oke, selanjutnya kolom nama gaji dengan range gaji antara 15.000 dan 20.000. Baik. Hasil ada 14 row. 14, ada 4 row. Yang terakhir itu gaji max, min, rata-rata dari tabel pegawai. Oke. Berikut untuk query-nya seperti ini. Baik, dijalankan. Oh iya, lupa, maaf. Nah, untuk gaji max-nya itu 21.000, gaji min 10.000, dan rata-rata adalah 15.000. Oke, baik, masuk ke soal ketiga. Buatlah database dengan nama DBATS. Oke, kita buat database. DBATS nomor 3. Kita create dan buat
Oke, dengan nama barang, oke barang 5 kolom, oke. Terus ada nama KD barang, nama, harga beli, harga jual. KD barang, nama, harga beli, harga jual. Dan yang terakhir ada jumlah. Jumlah integer 3, 99 parser 26. 9, 9, 26. Ini parser, parser. Oke, kita save. Baik. Selanjutnya kita akan membuat detail pembelian. Oh, sebelumnya kita isi dulu untuk datanya. Datanya insert ke barang. Saya sudah buat Pak sebenarnya. Oke. Oke, di sini insert, kita jalankan, berhasil. Oke, terus kita akan membuat tabel baru namanya detail pembelian. Detail pembelian. Oke, ada KD barang, harga jual, harga beli, harga jual, jumlah operator. KD barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan kita tambah satu kolom lagi, operator. Oke. Integer 9, parser 6, parser 8, 6, 9, 9, 8, 6, 9, 9, 3, 8. Ini parser, ini parser. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil. Baik, dan kita akan membuat trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis, buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Oke. Oke, kita akan buat triggernya dulu. Triggernya sebelumnya saya sudah buat Pak, untuk menghemat waktu. C seperti ini. Oke, kita jalankan. Maaf, salah. Kita jalankan. Berhasil. Baik. Dan kita tengok sebelumnya untuk yang barang, bisa kita tengok di sini jumlahnya masih 0, dan kita akan ke detail pembelian. Kita akan melakukan insert data ke detail pembelian untuk mengecek apakah benar datanya bertambah. Baik, ini untuk kodenya. Ctrl C. Oke, seperti ini. Nah, seharusnya dia bertambah menjadi 22 karena ini ada 15 dan ada 7. Baik, kita coba jalankan. Kita akan cek untuk barang ada berapa. Dia benar 22. Kita coba lagi. Tambahkan. V. Kita coba. Ini 10. 5. Dia akan menambah 15. Harusnya menambah 15.
22 tambah 15, dia harusnya menjadi 37. Ya, 37 benar. Kita cek untuk di barang. Benar, 37. Baik. Untuk penjelasannya, maaf. Ini, oke. Jadi untuk penjelasannya, yang pertama itu trigger, berarti kita akan membuat trigger dengan nama stok barang. Stok barang. Before insert, berarti sebelum dia dimasukkan ke dalam detail pembelian. Untuk setiap baris dimulai, begin ini dimulai, berarti kita akan mengupdate tabel barang. Kita akan ngeset jumlah, jika jumlahnya 0, dia akan mengambil 0, jika tidak, dia akan mengambil jumlah, ditambah new jumlah, di mana KD barang sama dengan new KD barang. Baik, itu saja mungkin Pak untuk ATS praktikum saya, Get Totasaurus. Sekian dari saya, terima kasih.